pujian dan penyembahan kami. Kami telah menaikkan semua pujian dan penyembahan kami ini Tuhan. Kiranya menyenangkan hati-Mu, membuat hati-Mu terenyuh di dalam hidup kami semakin menjadi baik dan semakin indah di mata Tuhan. Diberkatilah kiranya kami dengan pujian dan penyembahan ini Tuhan. Dan kini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Terus kami ingin belajar dan belajar akan kebenaran ini, agar kami semakin memahami dan mengerti arti daripada hidup ini. Yang ada di dunia ini hanyalah ada kebenaran, ada kekudusan, ada kasih karunia, ada anugerah, ada berkat-berkat yang berlimpah. Demikian Bapa, kami akan mendengar, kami akan menyambut dengan hati yang penuh dengan sukacita dan bergembira dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Haleluya. Amin. Salam. Damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Haleluya. Pagi hari ini kita kembali dibasuh dengan darah Kristus. Amin. Apa darah Kristus itu adalah? Kebenaran. Darah Kristus itu adalah kekudusan. Darah Kristus itu adalah hidup damai, sejahtera, sukacita, sehat, kuat, dan walafiat. Amin. Itu adalah kebenaran. Kebenaran ini menyatakan di dalam kehidupan kita adalah ada hidup damai, sejahtera, sukacita, sehat, sembuh dari segala sakit penyakit. Amin. Nah, itulah sebabnya yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan, yang susah diberikan penghiburan. Nah, pada siang hari ini saya akan mengangkat tema yaitu hal pengkabulan doa. Ya. Mari kita semua pegang Alkitab, kita buka firman Tuhan ya. Kita harus rajin baca Alkitab ya. Karena Alkitab ini adalah makanan rohani. Jadi ibaratnya orang yang makan itu harus kenyang. Kalau kurang kenyang, kita lapar. Kalau kurang bergizi, kita tidak sehat. Ya, contohnya kalau ada orang yang makan tetapi tidak bergizi, itu sehat kan? Tidak sehat. Makanya di sini kita makan makanan yang sehat. Makanan yang sehat yang penuh bergizi ini penting kita cari. Nah, oleh sebab itu orang harus rajin bekerja. Jadi kalau orang rajin bekerja, otomatis kita bisa memenuhi kebutuhan sehat, yaitu makanan yang bergizi. Contohnya ikan, telur, ya, ayam, kambing, domba, sapi, dan lain sebagainya. Susu, ya, dan sayuran, ya jangan lupa. Itu harus dikonsumsi, jangan sampai tidak. Kalau tidak dikonsumsi, orangnya kuriman, geri-gerian, sakit-sakitan, ya, bahkan koreng. Ya, kenapa? Karena tidak bergizi, tidak protein, karena tidak berlemak. Ya, nah dengan demikian maka semuanya ini penting bagi kita orang yang hidup. Amin. Mari kita bahas di sini hal pengkabulan doa. Apa arti di dalam Alkitab ini? Mari kita baca bersama-sama. Dimulai dari ayat yang ke-7. Ya. Hal pengkabulan doa. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 7 sampai yang ke-8. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapatkan, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Nah selanjutnya ini ya,
adakah seorang daripadamu yang yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anak, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Ya, kita perhatikan satu persatu. Jadi ayat yang pertama ini adalah melatar belakangi dari setiap kebutuhan hidup. Amin. Melatar belakangi dari setiap kebutuhan hidup ini memerlukan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kepentingan, sesuai dengan keperluannya, sesuai dengan apa yang menjadi, yaitu hal yang prinsip di dalam kehidupannya, antara lain yaitu apa? Soal apa? Makan, minum, pakaian. Kalau ada orang makan bisa minum tetapi tidak punya pakaian, bagaimana? Apakah telanjang? Kalau ada orang bisa makan, minum dan berpakaian, tetapi tidak sekolah, apakah cukup? Kalau ada orang di sini bisa makan, minum dan sekolah, tetapi kalau tidak bekerja, apakah bisa? Ya tidak bisa. Nah, oleh sebab itu semuanya ini dicari oleh manusia atau oleh orang yang ada di dalam dunia. Yang itu adalah berkat. Itu adalah berkat. Itu semua adalah dibutuhkan bagi kebutuhan hidup di dalam dunia ini. Karena itu penting. Nah, semuanya ini bisa dicapai, bisa diterima dan bisa diraih oleh siapapun di sini yang punya kepentingan dan punya keperluan dalam hal ini dengan cara-cara yang berbagai cara. Tetapi di sini kita harus paham tentang kebenaran. Jadi cara-cara yang dipakai untuk bisa mendapatkan kebutuhan hidup ini, yang prinsip ini tadi, harus menggunakan cara kebenaran. Cara kebenarannya ini adalah dari mana? Dari Tuhan. Karena apa? Semua apa yang menjadi kebutuhan hidup, itu semua Dia yang memiliki. Dan Tuhan yang memiliki, Tuhan punya cara untuk kita. Amin. Tuhan memberikan cara untuk mencapai tujuan hidup kita, yaitu mendapatkan semuanya ini. Oleh sebab itu kita penting belajar di dalam Alkitab ini. Apakah yang bisa kita perbuat? Apakah yang bisa kita lakukan yang berhubungan dengan kepentingan atau kebutuhan atau keperluan hidup ini? Antara lain yaitu, satu, kita punya permintaan. Yang pertama kita adalah minta. Jadi kalau kita seorang yang mempunyai kepentingan, keperluan, kebutuhan, kerinduan, cita-cita, dan bagai upaya atau usaha kita terlebih minta. Kenapa demikian? Karena minta itu adalah bentuk daripada ucapan dan kata-kata. Ucapan dan kata-kata yang keluar dari dasar hati itu adalah doa. Doa itu adalah suatu permintaan lewat kata-kata maupun bukan kata-kata, tetapi dasarnya adalah hati. Ketika kita di sini mempunyai permintaan berdasarkan hati yang benar-benar atau tulus dan kudus berdasarkan Alkitab, jangan lupa kudus berdasarkan Alkitab. Jadi kalau kudus bukan berdasarkan Alkitab, itu artinya pengudusan diri. Jadi orang yang mempunyai pengudusan diri itu sebenarnya orang yang tidak kudus.
Karena apa? Kudusnya dibuat sendiri, sucinya dibuat sendiri. Dia menyatakan kekudusan, tahu-tahunya dia korupsi. Dia menyatakan kekudusan, tahu-tahunya menipu. Ya, dia menyatakan kekudusan, tahu-tahunya dia mantan apa dia? Ya, mantan begal atau perampok dan lain sebagainya. Ya, oleh sebab itu kekudusan ini adalah dasarnya firman Allah. Kekudusan dasarnya adalah Tuhan itu sendiri. Ayo, mintalah. Ya, mintalah. Kalau hanya minta itu biasa-biasa, tetapi kalau ditambah dengan kata lah, itu artinya ada kesungguhan. Jadi minta atau permintaan atau dorongan untuk meminta itu ya dengan sungguh-sungguh di dalam hati kita, maka Allah akan dengar. Ya, Allah akan mendengar permintaan yang sungguh-sungguh yang ada di dalam hati, yang lahir di dalam ketulusan, yang lahir di dalam pribadi yang betul-betul membutuhkan. Karena apa? Ada orang yang sekedar minta tetapi nggak butuh, iseng-iseng, tak dijawab sama Tuhan. Jadi permintaannya cuma iseng-iseng, sekedar di situ, iseng, tidak dijawab apa? Tidak penting, tidak perlu, tidak butuh. Tetapi yang betul membutuhkan, bukan iseng, bukan sekedar di situ minta kalau bisa, dapat kalau enggak ya, bukan ya urusan. Ya itu sudah bukan permintaan. Tapi kalau minta betul. Kalau belum tercapai, minta terus. Nah, kalau belum sembuh, minta terus sampai sembuh. Kalau belum tercapai cita-cita, minta terus sampai tercapai cita-cita. Itu adalah permintaan yang kudus, permintaan yang kudus, permintaan yang susu. Ya, dalam beberapa hari merasakan ada 5 bulan. Ya, pinggang sakit. Ya, saya tidak tahu asal usulnya apa. Kalau duduk ya agak sedikit lama, berdiri sudah harus pelan-pelan. Kalau enggak ini, waduh nyeri, rasanya sakit pinggang saya. Ya itu rasanya saya nggak pernah melakukan apapun di dalam hidup saya. Saya juga nggak pernah obat-obatan, nggak pernah minuman rokok dan sebagainya. Tapi kenapa ini? Penyakit yang seperti ini? Padahal saya rajin olahraga. Saya dengan Selasa dan Rabu. Saya juga mantan atlet, mantan bela diri Porkemi. Ya, artinya saya ini olahraga sejak muda saya, sejak kecil saya bahkan tinju juga pernah ikut. Ya, sampai saat ini masih rajin untuk olahraga. Ya, tetapi di sini saya merasakan kesakitan yang ada di dalam pinggang saya. Ya, tetapi terus di sini saya hanya meminta kepada Tuhan dan terus ucapan saya ini, Tuhan, masa saya harus sakit seperti ini? Masa tua saya, masa geger saya harus bengkok? Maksud saya ini ya, kayak ada orang bungkuk yang nggak bisa kembali lagi, masa seperti itu? Ya, orang sudah tua dan saya nggak punya latar belakang yang jelek Tuhan dalam hal hidup saya soal apa nyimpang tentang makanan, ya bahkan ya yang tidak baik. Tetapi di sini ya kok punya masalah seperti inilah. Saya terus meminta kepada Tuhan. Hari ini pemirsa, ya pinggang saya perlahan-lahan mulai hilang rasa sakit yang nyeri itu hilang. Ya, tentunya ya saya nasihat yang baik saya ikuti, kayak minum air putih yang betul, yang banyak. Ya, nah ini penting. Jadi kalau kita minta terus, ya memohon terus, itu artinya kudus di hadapan Tuhan, bukan main-main. Kalau mintanya main-main, jangan dijawab sama Tuhan. Ya, gak dijawab. Makanya jangan main-main dalam doa. Ketika kamu sakit, katakan Tuhan, jangan, sembuhkan sakit saya. Tuhan tolong sembuhkan sakit saya. Apapun yang menjadi penyebabnya sakit penyakit kalian, apapun yang menjadi persoalannya, latar belakang sakit penyakit kalian, Tuhan pasti menjamah dan Tuhan pasti menyembuhkan. Allah sanggup, nothing impossible. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ampun bisa beri oleh karena Allah. Apakah darah tinggi, apakah lumpuh? Ya saya sering kali waktu itu dalam KKR mendoakan orang-orang yang lumpuh.
Saya melihat juga setiap ada yang lumpuh juga ada yang langsung disembuhkan seketika itu Tuhan. Saya juga pernah mendoakan ya saudara saya yang tidak bisa bangun. Ya kemudian saya doakan langsung berdiri bangun dan sembuh sampai saat ini. Ada. Ya saudara-saudara yang terkasih. Nah oleh sebab itu kita di sini penting mintalah ya katalah ini nanti maka akan diberikan kepadamu. Amin. Minta pasti akan diberikan kepada kita. Jadi apapun permintaan yang sesuai dengan kebutuhan pasti Tuhan akan menjawab. Pasti Tuhan akan memberikan kepada kita. Tuhan akan memberikan segala kelimpahan apapun yang menjadi permohonan kita. Maka kamu akan mendapatkan dan ketoklah maka pintu akan dibukakan. Jadi kalau kita mau masuk ke rumah orang ketok pintu ya, jangan sampai dah. Jangan tiba-tiba langsung buka pintu ya, pintunya orang langsung masuk ke rumahnya orang. Nanti bisa siapa? Dikeprok sama orang. Bentung. Kenapa? Dianggap maling ya, dianggap pencuri atau perampok. Tiba-tiba pintunya orang dibuka ya, belang loh, langsung masuk ya, langsung dipancal sama orang ya, dipendok sama orang, langsung ditonjok sama orang. Kenapa? Ya tidak boleh. Baik itu rumahnya sendiri, masuk di rumahnya sendiri, masuk di saudaranya, masuk di apalagi orang lain yang belum pernah kenal ya. Kalau kita sedang menawarkan produk, kan kita ketuk pintunya, tok 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 tok, salam misalnya, assalamualaikum, atau selamat siang, atau selamat pagi, atau selamat sore. Itu ucapan kita, ya. Kalau enggak nanti jadi masalah. Kalau enggak di sini akan jadi persoalan, ya. Oleh sebab itu ketuk. Ini artinya saya bukan bicara alegori, tetapi inspirasi dari Roh Kudus. Mengetuk itu adalah tanda atau kode atau sandi untuk bisa memasuki arena, ya, untuk memasuki wilayah manapun kita. Jadi kita harus tahu tanda, kita harus tahu sandi, kita harus tahu cara. Artinya apa? Etika, ya. Jadi etika itu sangat penting. Kalau orang tidak punya etika, barang dia gak laku. Kalau orang tidak punya etika, mau diplomasi, mau mengadakan apa namanya itu namanya realisasi, investigasi, tidak punya etika, komunikasi dan lain sebagainya, susah. Tetapi etik penting, etika perlu. Indonesia menggunakan etik Indonesia, orang Barat menggunakan etik orang Barat, Eropa, Timur Tengah, Tenggara dan lain sebagainya menggunakan etik masing-masing. Kalau tidak akan terjadi communication, tidak terjadi komunikasi, artinya miscommunication. Jadi orang yang tidak punya etik dalam segi komunikasi maka akan terjadi miscommunication. Nah itulah sebabnya penting etik, etika moral, etika sosial, ya, etika bisnis dan etika kerja dan lain sebagainya ada di mana-mana. Di situ adalah etik penting, ya. Satu mintalah, dua adalah etik. Yang ketiga di sini, karena setiap orang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Orang yang mengetuk, etik pakai cara dilayani. Amin. Dibuka itu artinya dilayani. Ya, kalau tidak menggunakan cara tidak akan dilayani. Pergi, tolak. Ya, jadi penting di sini adalah etik atau cara. Ya. Kemudian di sini adalah orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Artinya di sini setiap ketukan pintu akan dibukakan dan berkat itu akan mengalir dan tercurah dalam hidupnya. Kemudian yang terakhir di sini akan adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti? Apa artinya di sini? Permintaan harus sesuai dengan apa? Kebutuhan, sesuai dengan keinginan,
sesuai dengan apa yang tidak ada. Kalau sudah ada, ngapain kau minta lagi? Kalau sudah ada, itu namanya rakuis. Apa? Rakuis. Ya, rakus. Jadi orang yang sudah ada minta terus ditambah terus, itu namanya rakuis. Ya. Jadi gak pikirkan yang lainnya, gak pikirkan komunitas lainnya, orang lain. Itu namanya rakus. Tete batu bara. Tete tambang. Ya, tete dan lain sebagainya harus dibagi-bagi sebenarnya ya. Harus dibagi-bagi uang tanah, harus dibagi-bagi uangnya, harus dibagi-bagi uang bara, harus dibagi-bagi uang dan sebagainya. Untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan seluruh umat manusia, supaya ini tidak hanya satu orang yang kaya, tetapi semua akan menjadi kaya. Ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu membuat semua umat menjadi kaya. Umat Yesus Kristus, domba-domba Allah, umat yang ada di seluruh dunia ini harus menjadi kaya. Karena apa? Karena peraturan tidak ada seorang pun yang rakus, ya tidak ada seorang yang monopoli, ya tidak ada seorang apa itu namanya? Waduh, pokoknya yang serakah lah. Ampun Tuhan. Ini adalah firman Tuhan yang memerintah semua menjadi orang yang baik benar. Buat mengumpulkan kekayaan yang ada di dunia, yang akhirnya juga dibawa ke surga tidak ada. Ya, paling di situ nanti jadi apa? Jadi busuk semua. Ya, lebih baik kita harus dermawan, lebih baik kita usia, lebih baik kita bagi-bagi pada orang-orang miskin, pada orang-orang yang tidak punya. Merata supaya kita punya, miliki salah satu yang punya hak yang sama-sama kenyang, sama-sama sehat, sama-sama kuat, ya sama-sama mampu, sama-sama memiliki harta kekayaan. Bagi dunia ini bukan untuk satu dua orang, bukan kelompok, bukan untuk golongan, tetapi untuk universal. Semua bangsa-bangsa, semua umat manusia harus kaya, karena Yesus itu adalah kaya. Yesus kaya akan memberikan kekayaan bagi semua orang secara merata. Itu adalah kebenaran, itu adalah firman, itu adalah kekudusan, itu adalah janji Allah. Allah berjanji bagi kita semua orang yang terima kasih akan dikuduskan, berlimpah-limpah sesuai dengan firman, sesuai dengan kebenarannya. Amin. Tuhan memberkati. Dia adalah Tuhan Yesusku. Manusia yang mendengarkan firman Tuhan ini lewat media elektronik, media sosial. Tuhan kau memberkati semua umatmu lewat YouTube yang kami buat ini. Tuhan kiranya menjadi berkat. Berkatilah semua umat manusia yang ada di bumi ini dengan firman, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
senantiasa kembali untuk memuji dan menyembah-Mu, dan juga kami sudah mendengarkan firman-Mu. Memberkati kami Tuhan melalui firman-Mu pada pagi hari ini, dan raya di Bidang Tuhan pada pagi hari ini, dan belajar mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, bagi kami semua firman-Mu, dan sudah mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, juga kami senang akan berdoa Tuhan dan istilah bangsa negara kami Indonesia Tuhan, memberi keamanan negara ini dan keselamatan Tuhan dengan bangsa-bangsa juga Tuhan, Tuhan-Mu dan kedamaian juga Tuhan dengan seluruh bangsa, dan juga kami berdoa Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu dimanapun berada berada Tuhan, selalu menyertai dalam segala perkara Tuhan, bagi anak-anak Tuhan di dunia ini Tuhan, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, selalu berikan berkat dan kemurahan Tuhan bagi anak-anak-Mu juga Tuhan untuk dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi yang sakit Tuhan, berikan kesehatan Tuhan dalam tubuh mereka. Tahun hari ini penyakit setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sakit Tuhan, berikan kesembuhan dalam tubuh mereka. Yesus di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi setiap orang yang membantu Tuhan pada pagi hari Tuhan dengan segala limpah dan Tuhan dan kemurahan Tuhan bagi setiap keluarga. Juga kami akan memberikan kesembahan Tuhan, tangan yang penuh dengan segala berkat dan kemurahan Tuhan untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita syukur doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kedua tanganmu sebagaimana firman Tuhan berkata, mintalah akan diberi, cari akan mendapat, dan ketuk pintu akan dibukakan bagimu.
Apa yang kau minta dengan hati yang tulus dan penuh dengan kekudusan Tuhan, maka engkau akan dijawab dan semua doa akan dikabulkan. Diberkatilah engkau hari ini, esok, lusa, sampai selama-lamanya diberkati dalam nama Yesus yang percaya, katakan amin. God bless.